Hora, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kondisi kita selalu dalam keadaan sehat. Secara khusus ketika kita akan boleh memasuki masa liburan di penghujung minggu ini. Nah, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sedang dalam kondisi bergumul, kepada siapakah kita boleh meminta atau menyampaikan pergumulan kita itu? Jika kita merasakan ada himpitan ataupun tekanan hidup yang datang kepada kita karena ketaatan kita kepada Allah, apakah kita akan menjadi sosok pribadi yang harus berputus asa dalam hidup kita? Dalam nas ini Yeremia bergumul dalam pelayanannya ketika dia harus menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan suara kenabian kepada bangsa Allah yang melakukan dosa ataupun yang melakukan kejahatan. Sesungguhnya dia tahu dan sungguh-sungguh sangat mengerti bahwa firman Allah yang telah dia dengar itu membuat dia sangat bersukacita, sangat bergirang katanya. Namun tidak bagi bangsa Tuhan yang melakukan kejahatan ataupun melakukan dosa. Sebab itulah Tuhan menjawab pergumulan Yeremia dengan mengatakan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Setiap orang yang mau kembali ataupun bertobat, maka Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Apa yang akan terjadi bagi orang yang mau bertobat dan kembali kepada Allah? Nas ini jelas mengatakan, pertama katanya menjadi pelayan Tuhan, dan yang kedua menjadi penyambung lidah Tuhan. Dua hal ini artinya kita diingatkan bahwa kita akan menjadi alat Allah, anak-anak Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan suara kenabian kepada orang lain. Walau ada hal yang menyulitkan yang harus kita hadapi ketika kita menjadi penyambung lidah Allah, ketika kita menjadi hamba Allah ataupun pelayan Tuhan, tentu tidak semua orang akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Tapi Allah mengatakan kita tidak boleh kembali ke masa hidup kita yang lama, tapi Tuhan katakan kita harus menjadi pelayan Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Artinya ada kehidupan yang baru yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sekeliling kita, berucap apa yang berharga dan yang tidak hina, maka kita akan diberikan Tuhan janji yang sudah dia katakan dalam nas ini, menjadi pelayan Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan. Dan itulah sebenarnya upah dan sukacita kita yang luar biasa ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, menjadi pelayan di tengah-tengah dunia ini. Kerjakanlah bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terkadang kami bergumul ya Allah dalam hidup kami ketika kami boleh melihat dunia tidak mau menerima kehadiran Tuhan, kehadiran firman, kabar keselamatan. Tetapi hari ini Tuhan memberikan firman yang begitu hidup bagi kami. Kalau kami mau kembali, maka Tuhan akan menjadikan kami sebagai pelayan-Mu. Tuhan akan menjadikan kami sebagai penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang-orang. Sehingga apa
yang menjadi sukacita kami ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka pun akan beroleh demikian. Biarlah kami dimampukan ya Tuhan untuk boleh menjadi pelayan-Mu, menjadi penyambung lidah Tuhan, sehingga semakin banyak jumlah orang yang boleh percaya hadir di tengah-tengah dunia ini, dan semakin banyak jumlah orang yang melakukan dosa kembali kepada jalan-Mu yang benar. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.